Kita akan bahas tentang himpunan terhitung dan tak terhitung. Oke, pertama kita katakan S itu tak hingga terhitung atau bahasa Inggrisnya denumerable jika ada bijeksi dari N pada S. Ya, ini definisinya analog dengan definisi himpunan hingga. Dan kita katakan S itu terhitung jika S hingga atau denumerable. Ada yang bisa mengatakan apa itu S hingga? Review materi minggu lalu, S dikatakan hingga kalau apa? Ada batasnya ya, Bu? Nah, jangan pakai batas lagi. Hingga sama batas beda ya. Batas bounded hingga tuh finite. Definisinya apa kemarin? Ini kan kalau denumerable ini, tak hingga terhitung ini. Ada bijeksi dari ada bijeksi F dari N pada S. Kalau hingga apa kemarin? Itu bukan, Bu, yang jika kardinalitas E sama dengan 0. Atau sama dengan N. Ya, kardinalitas S sama dengan N kalau apa? Kalau ada suatu N anggota bilangan asli. Iya. Definisinya analog nih dengan ini, tapi daerah asalnya yang beda jika apa? Bijeksi dari mana ke mana? Ini bijeksi. Domainnya apa? Domainnya apa? Dari N ke N bukan, Bu? Dari N ke N? Kalau Dari N ke S. Kalau dari N ke S, kalau ini, kalau denumerable. Dari S ke NN kan. Dari NN ke S ya. NN itu apa? Bilangan asli dari 1 sampai N. Iya. Nah, kalau ternyata daerah asalnya itu seluruh N, maka si S itu dikatakan denumerable. Jadi dia tak hingga gitu ya. Kalau ini kan hingga. Tak hingga, tapi dia bisa kita list isinya gitu. Jadi S itu isinya bisa kita tulis sebagai S itu kan kalau kemarin dia hingga, dia cuma stop sampai N. Untuk suatu N elemen N. Ini artinya S hingga. Tapi kalau dia tak hingga tapi terhitung, kalau atau kita sebut denumerable, kalau S itu bisa kita tulis seperti ini, tapi dia masih lanjut dan dia nggak stop terus gitu. Tapi bisa kita tulis seperti ini, kita list kayak gitu. Contohnya nanti akan kita bahas, ya contohnya tentu si N sendiri. Dan itu kan lanjut terus, 1, 2, 3, dan seterusnya, nggak stop gitu ya. Tapi bisa kita sebut unsur di N itu ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi kalau himpunan bilangan real kan kita nggak bisa sebut 1, 2, nggak bisa. Di antara 1 dan 2 ada bilangan. Terus kita mau perkecil 1 per 1 miliar, nggak bisa juga. 1, misalnya 0, terus 1 per 1 miliar, nggak bisa juga. Ada per 1 per 1 miliar 1 di bawah, di antara dua bilangan itu. Bilangan real itu sangat rapat, jadi nggak bisa ditulis seperti ini. Tapi kalau Z, N, kayak gitu, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan asli, himpunan bilangan cacah, himpunan bilangan rasional, itu bisa kalian, unsur-unsurnya bisa kalian tulis seperti ini, bisa kalian list, walaupun tak hingga isinya. Dan kita denumerable itu tak hingga terhitung gitu ya. Dia terhitung tapi tak hingga gitu ya. Nah, kalau terhitung saja berarti dia itu S hingga atau denumerable.
Kemudian S dikatakan tak terhitung kalau S itu bukanlah himpunan yang terhitung. Sifat yang analog dengan sifat himpunan hingga kemarin, di versi himpunan hingga kita punya apa? Kalau karena inverse dari fungsi bijeksi adalah suatu bijeksi, maka S itu hingga jika hanya jika ada bijeksi dari S pada N. Dan kalau definisi kan ada bijeksi dari N pada S, tapi sebagai akibatnya adalah karena inverse dari fungsi bijeksi adalah bijeksi, sebagai akibatnya adalah mengatakan S denumerable itu juga boleh dengan membuktikan bahwa ada bijeksi dari S pada N. Ini sifat yang analog dengan kalau S himpunan hingga. Kalau hingga ya denumerable-nya tinggal diganti dengan hingga. Dan N-nya jadi NN. Ini juga berikutnya sifat yang analog juga, karena komposisi fungsi bijeksi juga suatu bijeksi, maka S itu denumerable jika dan hanya jika ada bijeksi dari S1 pada S2, di mana S2 juga denumerable. Di versi himpunan hingga kita punya S1 itu hingga jika dan hanya jika ada bijeksi dari S1 pada S2, di mana S2 juga suatu himpunan hingga. Dan akibat berikutnya, T1 itu terhitung jika dan hanya jika ada bijeksi dari T1 pada T2, di mana T2 juga terhitung. Dan himpunan terhitung yang tak hingga merupakan himpunan denumerable. Contohnya adalah himpunan bilangan asli yang genap, atau kita tulis sebagai himpunan semua 2K, di mana K-nya ada di M. Itu adalah himpunan bilangan, itu adalah himpunan yang denumerable. Berarti untuk membuktikan bahwa ini denumerable, kita harus mengkonstruksi suatu bijeksi dari E pada N atau dari N pada E. Nah, yang lebih gampang kalau kita definisikan dari E pada N, di mana kita ingin mengaitkan si K ke K per 2. Berarti kan ini bergeraknya dari 2, 4, 6, dan seterusnya. Berarti kita kirim 2 ke 1, 4 ke 2, dan seterusnya. Nah, ini pembuktian ini adalah suatu bijeksi, silakan dicoba sendiri sebagai latihan untuk keaktifan, karena ini masih menguji kemampuan kalian tentang pemahaman fungsi, lebih khususnya fungsi bijektif. Kemudian berikutnya, himpunan bilangan asli yang ganjil, yang kita definisikan atau itu bisa kita tulis sebagai himpunan semua 2K dikurang 1, di mana K adalah bilangan asli. Kemudian definisinya adalah kita mengirim K di sini, sembarang K di sini ke K plus 1 per 2. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Kita definisikan fungsi G dari himpunan O ke N, di mana kita mengirim K ke K plus 1 per 2. Ini juga silakan kalian cek
bahwa pengaitan yang ini mendefinisikan suatu fungsi lebih jauh, dia adalah suatu fungsi yang bijektif. Oke, berikutnya contoh himpunan yang denominable adalah Z. Bagaimana cara ngirimnya? Kita ingin mengirim semua bilangan yang positif ke himpunan bilangan genap di N, dan bilangan bulat non positif kita kirim ke bilangan ganjil di N. Oke, kira-kira ini definisinya apa ya? Ini kan kita maunya seperti ini. Berarti secara abstraknya kita tulis seperti apa tuh definisinya? Kalau saya punya X di sini, kita kirim kemana? Kirim ke 2X. Kalau 2X Untuk kalau setiap untuk setiap X X-nya lebih besar dari 0. kemudian, nggak pakai Min sama dengan, dua pakai X. sama dengan Bu, lebih oh besar iya, aja. sorry. Kemudian, Min 2X plus 1 untuk setiap X-nya kurang X dari kurang dari sama dengan 0. oke. Mbak, kita cek berarti 2, kalau X-nya lebih besar dari 0, berarti ini benar ya, 1 ke 2, 2 ke 4, 3, oke. Dan kalau kurang dari 0, min 2 kali 0 tambah 1, 1, min 2 kali min 2, 2, tambah 1, 3, min 2 kali min 2, 4, tambah 1, 5, oke. Oke, menurut ilustrasi benar, tapi sayangnya ilustrasi bukan pembuktian, berarti kalian harus buktikan ini secara formal. Bahwa ini adalah suatu F yang didefinisikan seperti ini merupakan suatu bijektif. Suatu bijeksi. Oke, berikutnya kita punya sifat yang analog dengan di versi himpunan hingga. Saya udah bilang belum ya di kelas ini. Kalau salah satu metode pembuktian di matematika murni itu adalah salah satunya ya banyak cara gitu ya. Salah satunya adalah awalnya kita punya himpunan sebut aja himpunan G, kemudian kita cek sifat-sifat himpunan G, kemudian kita punya himpunan baru sebut namanya H. Nah, kita cek apakah sifat-sifat yang berlaku di G itu juga berlaku yang analog dengan di G berlaku di H. Kayak yang sebelumnya, di bab sebelumnya kita belajar tentang himpunan hingga. Tadi definisinya juga analog, ternyata sifat-sifatnya analog. Yang tadi apa? Kalau ada bijeksi dari N ke, kalau di hingga dari NN ke S, kalau di denominable dari N ke S. Kemudian kita punya sifat, akibatnya adalah karena balikan dari fungsi bijeksi juga bijeksi, kita punya untuk mengatakan S hingga juga bisa dengan cara membuktikan ada bijeksi dari S pada N. NN. Nah, ternyata di denominable juga bisa kita membuktikan dengan cara buktikan bahwa ada bijeksi dari S pada N. Terus apa? Kita punya sifat S hingga jika ada bijeksi dari S1 dari S ke T, di mana T juga hingga. Nah, ternyata di denominable juga gitu. S itu denominable jika ada bijeksi dari S pada T, di mana T itu denominable. Kemudian di versi himpunan hingga, kira-kira ini apa? Kalian ingat nggak ini versi himpunan hingganya apa? Ini kan versi denominable. Versi himpunan hingganya apa? Ada sifat yang analog dengan ini. Itu bukan sih Bu, fungsi F dari NM ke A. Yaitu dengan mengatakan apa? Kalau kardinalitas dari A sama dengan M, maka terdapat bijeksi. M, terus A dan B himpunan, terus kardinalitasnya si B berapa? Sama dengan N, Bu. Sama Kardinalitas B sama dengan N. Kemudian, Terus irisan B himpunan kosong. maka
Maka Kardinalitas kardinalitas dari A A sama dengan M plus N. Oke. iya. Dan ini kan sama saja mengatakan jika A dan B himpunan hingga, maka ini kan mengatakan ini kan artinya kan ini juga hingga kan, unsurnya cuma sebanyak M plus N. A gabung B juga hingga. Ternyata di denumerable juga gitu. Kalau A dan B itu denumerable dan A iris B himpunan kosong, maka gabungannya juga denumerable. Untuk buktinya, oke, saya share nanti share-nya. Dan diketahui apa? Diketahui tadi A ya, A, B, denumerable, dan berarti unsur di A bisa kita tulis sebagai apa? A1, A2, A3 sampai seterusnya. A2, A3, dan seterusnya. Unsur di B, B1, B2, B3 sampai seterusnya. karena dia denumerable artinya apa menurut definisi? Karena A dan B denumerable, maka terjadi bijeksi, Bu. Terdapat, bukan terjadi ya. Terdapat denum, maka terdapat bijeksi, misalkan namanya apa? Yang satu alfa, dari A ke mana? Ke N, Bu. Yang Dan satunya beta beta dari B ke N. Misalkan kita definisikan apa? A1 ke 1. A2 A2 ke 2 ke 2. dan seterusnya. Atau ini AI ke I. Kemudian ini berarti B1 kemana? B1 ke 1. B2 ke ke 2, B3 ke 3. Terus BJ ke J. Oke. Dan seterusnya BJ ke J. Oke, kita akan dibuktikan itu adalah ADB, A gabung B, denum. Artinya apa? Menurut definisi. A irisan B himpunan kosong ya, Bu? Bukan, nggak ada hubungannya dengan itu. Apa artinya A gabung B denumerable menurut definisi? Yang tadi di slide. Maka himpunan A, B itu denumerable juga ya, Bu? Itu yang akan kita buktikan. Ya. Ya, terdapat Bijeksi. bijeksi dari mana ke mana? Dari N Dari ke A S. gabung B Ke N. Oke. Tujuan kita ini ya udah sekarang kita definisikan. Karena kita ingin mencari ini, berarti kita harus konstruksi bijeksinya. Berarti kita definisikan gamma itu dari A gabung B ke N. Nah, kira-kira apa yang enaknya? Kak, Bu. Adakah Kalau coba deh ini, kalau ini kan A1 ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau kita kirim ke A1 ke 1, A2 ke 2, A3 ke 3, terus B-nya kapan mulainya coba? Kita nggak tahu kan B-nya kapan mulainya. Yang enak gimana kira-kira untuk mendefinisikan si gamma? Kan kita mau mendefinisikan gamma itu dengan menggunakan alfa dan beta. Ini definisikan. Enaknya gimana? Kan kalau ini kan kalau menggabungkan ini kan kalau mau kalian misalnya A1 ke 1, A2 ke 2. Nah, B-nya kapan mulainya? Sementara ini nggak pernah stop.
Kalau A1 untuk yang ganjil kalau A untuk yang ganjil, AI untuk yang ganjil, terus yang BJ untuk yang genap, bisa nggak, Bu? Bisa, karena dia selang-seling kan, berarti dia kan jalan ini 1, 2, 3, 4 gitu kan. Berarti kita definisikan ini apa? X kemana ini kita kirim? Ke 2I min 1. Jika ingin 1 jika apa? X, apa namanya? X-nya untuk AI ya, Bu? Jika X-nya sama dengan AI. Iya. Oke. Yang satunya lagi 2J. Untuk X sama dengan BJ. AI elemen A. Ini untuk BJ elemen B. Oke. Nah, silakan kalian cek bahwa si gamma yang kita definisikan seperti ini adalah suatu bijeksi. Oke, berikutnya kita ingin buktikan bahwa himpunan hasil kali silang N dengan N, atau N cross N itu juga himpunan yang denumerable. Oke, sebelumnya N sendiri terhitung nggak? Apakah N denumerable? Tadi belum ya dicontoh. Apakah N denumerable? Apa tadi artinya denumerable? Terhitung dan tak terhingga, Bu. Iya, terus artinya apa? Terdapat bijeksi. Dari N ke S. S-nya apa sekarang? S-nya N ya, Bu? Iya, dari N pada N. Ada nggak kira-kira? Ada nggak ini? Misalkan saya namakan I dari N ke N. Kira-kira bisa nggak kita mendefinisikan sebuah fungsi bijektif dari N ke N? Contoh ilustrasi. Misalkan saya punya himpunan A, terus mau saya kirim ke A juga. A itu isinya cuma A1, A2, berarti ini juga A1, A2. Bisa nggak kita mendefinisikan fungsi bijektif dari A ke A? Namakanlah I misalnya. Bisa nggak didefinisikan fungsi bijektif? Ingat, fungsi bijektif adalah fungsi yang satu-satu pada. Bisa ya, Bu? Gimana caranya? A1 ke A1, A2 ke A2. Ya paling gampang adalah A1 dikirim ke A1, A2 ke A2. Maka ini adalah bijektif kan? Ini perhatikan A-nya tidak jomblo dan tidak selingkuh, si B-nya, di kiri atau di domain A1 tidak ada yang jomblo, tidak ada yang selingkuh, dan di kodomen juga tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang selingkuh. Fungsi yang seperti ini kita namakan fungsi identitas, biasanya dinotasikan dengan huruf I. Berarti ini N kecil kita kirim ke
N gitu ya. N. Ini berarti jawabannya iya. Ya. Karena ini. Nah, silakan ini kan ilustrasi secara formal, silakan buktikan bahwa ini adalah himpunan yang ini adalah suatu pemetaan yang bijektif. Oke, sekarang kita akan buktikan N cross N enumerable. Oke, N cross N itu apa sih? Isinya apa N cross N? Satu. Menurut definisi dulu. Definisi abstraknya apa? Atau oke, boleh deh isinya dulu apa? Kalau nggak bisa mendefinisikan abstraknya, konkretnya apa? Tadi apa? 1, 1. 1, 1,2, 1,3, 1,4. 2,1, Terus apa lagi? 2,1, 2,2, 2,3 dan seterusnya. Nah, seterusnya gitu ya. Pernah stop nggak ini? Enggak. Enggak, Bu. Nggak stop. Berarti ini secara formal kita definisikan apa ini secara abstraknya? N, N. Ya. Terus saya mau tulis A, B juga boleh kan? Boleh, Bu. Di mana A dan B-nya apa? Elemen itu ya, Bu. N. Oke. Himpunan semua Jadi pasangan N terurut cross N bisa itu nggak, Bu? adalah, Himpunan semua pasangan terurut. kan ini himpunan pasangan terurut dibacanya. Oh iya. Dengan Ini adalah himpunan semua pasangan terurut A, B, di mana A dan B-nya ada di N. Oke, nah yang ini kita tulis dalam bentuk diagonal, di mana yang pada baris pertama itu level terbawah kita taruh yang si A-nya yang gerak, B-nya tetap. 21, 31, 31, 41, dan seterusnya. Kemudian yang ini berarti dari 12, 1,2, ya, ini 1, 2, 2,2, 3,2, 4,2, dan seterusnya. Kemudian 1,3, 2,3, 3,3, 4,3, kemudian 1,4, 2,4, 3,4, 5,4, 4,4. oke. Ibu, Nah, ya. itu emang udah aturannya gitu ya, Bu, nulisnya dari bawah? Oh, enggak, sama aja sih. Intinya ini. Ini mau satu-satu di paling atas juga boleh, yang penting arah panahnya. Baik, Bu, terima kasih. Nah, kita maunya si satu-satu dari sini dulu, mulai dari satu-satu. Ini warnanya masih sama. Kita maunya diagonalnya jalannya kayak gini. Dari 1-1, kemudian 1-2, 2-1, kemudian 1-3. Berarti ini kita urut. Kita maunya ini jadinya 1-1. Terus berarti 1-2. 1, 2, 2, 1, 1, kemudian 1, mulai dari 3, 1-3. 2, 2, 3, 1, Nah, terus 1, 4, 2, 3. dan seterusnya gitu ya. Iya. Nah, kayak gini kan lebih enak kan? Jadi titik-titiknya cuma ada di akhir. Kalau ini kan 1-3 titik, terus 2-1 titik, lanjut lagi.
Oke, selanjutnya kita perhatikan pada diagonal pertama ada berapa titik ini? Ada 1, Bu. 1, Bu. Ya, di diagonal kedua, 2, 2. di diagonal ketiga. Ada 3. Oke. Secara umum kita punya bahwa pada diagonal ke K akan ada sebanyak K titik. Jadi kita punya pada, perhatikan, pada diagonal ke K ada sebanyak K titik. Kemudian akibatnya pada diagonal ke 1, 2, dan seterusnya sampai K ada berapa? Berarti ada sebanyak 1, tambah 2, tambah 3, dan seterusnya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Itu waktu kita belajar induksi matematika, jadinya berapa itu? Dimisalin FK, bisa nggak, Bu? Ya. Dan hasilnya berapa? Setengah K plus 1 ya, Bu? Oke. Kemudian kita lihat titik A, B berada pada diagonal ke K jika apa? Coba titik ini 1,1 berada pada diagonal ke 1 ya. 1. Coba kita lihat. Berarti coba sebelum ke K. Coba ini 1,1 berada pada diagonal ke 1. Kemudian 1, 2, dan 2, 1 berada pada diagonal ke 2. Kemudian si 1, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 1 berada pada diagonal ketiga. Coba bisa diformulasikan nggak kira-kira? Berarti itu ya, Bu. A ditambah B dikurangin 1. 1 tambah 1 kan 2, dikurangin 1, 1. Terus sama juga Ini 2 kita tambah perhatikan. 3. Oke. Berarti ini jika A tambah B sama dengan A tambah Dikurang 1. Sama dengan K. Oke. Jadi kalau ini berada pada diagonal ke K-1, berarti jika A tambah B dikurang apa ini sama-sama kita kurangin 1 ya, sama dengan K-1. Nah, sekarang kan kita maunya konstruksi, misalkan namanya adalah H dari N cross N kita kan tadi maunya adalah
1 ke 1, kemudian 1 2 ke 2, 2 1 ke 3, 1 3 maunya ke 4, 2 2 ke 5, 3 1 ke 6. Coba balik lagi ke sini. Oke, kira-kira definisi relasinya apa ya? Berarti ini kalau definisi, berarti A, B kita kirim kemana ini? Kira-kira dikirim kemana A, B? Dikirim ke N bukan, Bu? Ke N yang mana? Berarti kan dia harus ada hubungannya dengan A dan B. A tambah B bukan, Bu?
Kalau A tambah B berarti satu-satu kita kirim ke 2. A kali B ya, Bu. Kalau A kali B berarti 1, 2 benar. Ini benar, tapi pas 2 kali 1 enggak. Yang A kali B untuk ini yang pertama doang yang benar. Yang itu bukan sih, Bu. A tambah B dikurang 1. A tambah B dikurang 1, kita cek ya. 2 tambah 3 dikurang 1 kedua jadinya. Ibu, kalau A tambah B, terus dikurangin 2, terus ditambahin lagi sama A-nya, bisa nggak, Bu? Apa A tambah B dikurang 2? Iya, ditambahin lagi sama A-nya. Kan 1 tambah 1, 2, kurangin 2, habis tambahin 1, jadi 1. Coba ini ya, 4 dikurangi 2, 3. 4 dikurangi 2, 2. 2 ditambah 2, 4. Nggak cocok pas di sini. Ini kayaknya ada hubungannya sama ini. Coba kita lihat entry-nya apa aja sih. 4, 2, 3, 3, 4. Kira-kira A ditambah berapa? Kalau 2A minus B, Bu. 2A minus B apa A ditambah 2 minus B? 2A min B gitu? Iya, Bu. Coba, ini berarti ini 2 kali 2, 4 dikurangi 2. Berarti dikirimnya ke 2. Enggak. Pasti dia ada hubungan dengan posisi diagonalnya. Ada hubungannya yang di A plus B min 1 ya, Bu? Coba kita lihat lagi ke sini ya. Kan ini maunya inilah 1, 2, 3. Coba perhatikan. Ini kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada hubungan dengan ini nggak kira-kira? Rumusnya. Coba ini kan dikirimnya ini dikirim ke 1, ini dikirim ke 2, ini dikirim ke 3. Ini Ada ya, dikirim Bu? ke 4. Ada hubungannya ya, Bu? Ada hubungan Iya. kan ya? Iya. Berarti ada hubungan dengan ini ya. Benar nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Ketika di sini dia coba banyaknya diagonal di sini berapa? Banyaknya titik pada 2 buah diagonal ini. Ada 3 titik ya? Iya, Iya. ada 3. Ada 3 titik dan 3 titik itu kita peroleh banyak diagonalnya adalah 3 titik. Kita lihat yang 2 diagonal pertama dulu ya. Ini ada 3 titik. Ini adalah F2 gitu kan. F2 sama dengan 3. Coba si 1,2 kita kirim ke 2. Apa hubungannya sama 3? Oh ini jangan F ya, yang tadi ini, ya udah saya namakan bukan F. Oke. Coba, oke deh, F1 kan 1, kebetulan si 1,1 dikirim ke 1. Coba lihat 1,2 kan kita mau mengirimnya ke 2.
Apa hubungan 1,2 dengan 3? Saya tulis di sini ya. 1,1 itu kita kirim ke 1, kemudian 1,2 kita kirim ke 2, 2,1 kita kirim ke 3. 1,3 kita kirim ke 4. Nah, tadi kan kata kalian ada hubungannya dengan ini nih. Ya udah, berarti ini sama dengan kan dia berada pada ini ada di diagonal pertama, berarti ini F1 tambah titik-titik. Berarti ini F2 tambah titik-titik. Ini masih di diagonal kedua, berarti masih F2 tambah titik-titik. Dia ada di diagonal ketiga. Nah, isi titik-titiknya apa kira-kira? Kalau yang satu jelas 0 gitu ya. Ini adalah 0. Enggak, F1 mah 1. Berarti 1 ditambah berapa itu? Tambah 1 dikurang 1 bukan, Bu? Kan F1-nya sama dengan F1 sama dengan 1 tadi ya. Coba saya tulisin ini. F1 itu tadi adalah 1. Ini tadi F1 itu adalah 1. Ini tadi adalah 1. Nah. Oke. Berarti ini adalah 1 ditambah berapa? Ini F2 tadi berapa? F2 adalah 3 tambah berapa? Ini sama dengan F4 berapa? 6. Nah, tambah apa tuh isi titik-titiknya? Ditambah A bukan sih, Bu? Tambah A. Oke. F1 mah bukan 1 ya. F1. Iya, F1 1. Tapi kita maunya berarti bukan F1 berarti. Kalau F1 nggak jalan. Kalau ditambah A nggak jalan tapi ya. Ini kalau F1 ditambah A nggak jalan. Kita ngelihatnya ulang lagi. Satu dikirimnya ke tadi 1, 2, 2, 3. Kemudian 1, 3 ke 4. 2 ke 5. Jadi kalau pakai F1 nggak jalan. Kalau pakai F2 gimana kira-kira? Tadi F1 berapa? F1 1. Kalau F2 tadi adalah 3. Ya kalau kita mau pakai F2 bisa nggak ya? Saya hapus dulu.
ini kalau kita mau pakai F1 tadi nggak bisa pakai A dan B-nya, tidak terlihat hubungannya gitu ya. Berarti di sini gagal, berarti nggak bisa pakai F1. Kalau pakai F2 jadinya apa? Kalau pakai F2 itu A plus B dikurang 1, bukan, Bu? Jadi kan tadi coba F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 3, F3 sama dengan 6. Oke, 3 sama. Kalau pakai F2 bisa nggak? Berarti ini F2 adalah 3. Berarti ini adalah F2 adalah 3 tambah berapa? Biar jadi 1 berarti 3 kurang 2 ya. Tapi jalan nggak pas di sini. Berarti ini maunya ini F3. F3 berapa? 6. Apakah 6 kurang 2 jadi 2? Ternyata enggak jalan. Kira-kira F berapa yang biar jalan ya? Tapi kalau F1 jalan ya, coba balik lagi. Kalau F1, kan tadi 1. Kita nggak tahu ini tambah, ini maunya tambah 0. Berarti kalau F1, maunya di sini kalau di sini F0 itu oke, ini kan maunya 1 ya, berarti ini kan 1 tambah sesuatu kan di sini. Sorry. Ini kan maunya 1 tambah 1, dan ini kita maunya F something di sini. Kira-kira F berapa? Berarti ini maunya kan 0 ya. F berapa yang jadi 0? Yang susah itu memang mengkonstruksi pemetaan sih, yang berikutnya kan yang tinggal kalau kita udah dapat formulasinya, dugaan pengaitannya, ya berikutnya tinggal pembuktiannya, itu yang gampang. Yang susah itu memang bagian mengkonstruksi ini. Kan kita jalan dari sini dulu nih. Kita punya titik 1,1. Berarti kita boleh taruh di sini 1, terus nyoba-nyoba. Berarti F-nya yang mau dimodif, tapi harus ada hubungan dengan ini. Kalau tadi kan jalannya dari F1, F2, ternyata
Pas di sini cocok, terus di bawah sini nggak cocok. Nah, ini kira-kira apa ya? Sekarang misalkan kita punya ini dulu, 1 dulu, berarti ini yang kita paksa, ini adalah maunya F0. 0. Berarti 0 itu kan maunya adalah F0. F0 itu sama dengan apa itu? Oh, bisa kita peroleh dari apa? Ini bisa kita peroleh dari coba ini mau coba kita ini maksudnya 0 tambah 1, terus F0 itu kita ambil dari ini, berarti ini adalah F A tambah B kurang 2 tambah 1. Coba kita cek. Benar enggak? Coba dicek apakah ini sama dengan berarti ini F A tambah B kurang 2. 1 tambah 2 kurang 2. Berarti F1. F3-nya Bu kayaknya yang salah. Di F3-nya yang salah nggak Bu? Yang mana yang ini? Iya, kayaknya di F3-nya nggak sesuai Bu. Oh iya, berarti bukan, oh iya, sorry, ini bukan tambah 1. 1 itu maksudnya ini. 1 itu A. Sorry, nah gini. Coba ini apakah F1 tambah 1, benar nggak? F1 adalah 1. 1 tambah 1, benar ya? Coba ini apa cek, berarti ini adalah F2 F1 tambah 2, benar nggak? 1 tambah 2. Oke, coba cek di sini. Ini ada di diagonal kedua. Berarti ini cek 1 tambah 3 kurang 2. Berarti F2 tambah A-nya 1. Jadi F2 adalah 3. F2 kan 3. Iya. 3 tambah 1, cocok ya? Oke, ini cocok. Kemudian ini masih F2, tapi ditambah 2. 3 tambah 2. Cocok. Berarti ini ada di diagonal ketiga, ini F2. F3 tambah F3. 3. Cocok ya? Nah, secara umum, kita definisikan itu. Itu bukannya F2, Bu. Yang terakhir, itu kan A tambah B, A-nya 3. Oh iya, dia masih di diagonal kedua, benar. Ya benar, Bu, cocok. Tiga, F2, iya. Oke, berarti balik lagi ke yang tadi. Nah, berarti ini definisi H itu adalah H dari N cross N ke N, di mana A, B kita kirim ke F A tambah B kurang 2 ditambah H. Sorry, ini H. Nah, silakan dicek bahwa H ini adalah suatu fungsi bijektif. Yang susah tadi itu yang mengkonstruksi pemetaannya ya. Oke, berikutnya sifat yang analog dengan ini. Share screen. Oke. Di versi himpunan hingga, ingat nggak ini isi teoremanya apa?
Di versi himpunan hingga yang terhitung diganti dengan hingga. Di versi himpunan hingga kita punya, kalau kita punya 2 buah himpunan, sebutlah namanya S dan T, dan si T itu subset S. Pertama, kalau yang lebih besar ini hingga, maka yang subhimpunannya juga hingga. Nah, untuk versi terhitung kita juga punya, kalau S itu terhitung, maka subsetnya juga terhitung. Sebaliknya, kalau si T-nya T, terhitung. jika T-nya tak terhitung, maka S juga tidak terhitung. Ketika di versi hingga, kita punya T tak hingga, maka S juga tak hingga. Oke, yang B ini adalah kontraposisi yang A. Nah, berikutnya kita punya teorema yang bermanfaat untuk lebih memudahkan ketika ada soal untuk memeriksa apakah S itu terhitung. Kalau menurut definisi kan kalau kita disuruh membuktikan memeriksa apakah S itu terhitung, kita harus cek apakah S itu hingga atau S itu denumerable. Berarti kalau mau cek dia hingga atau tidak, berarti kita harus mencari suatu bijeksi dari NN pada S atau dari S pada NN. Kemudian kalau kita ingin mencek apakah S itu denumerable, kita harus mengkonstruksi suatu bijeksi dari N pada S atau dari S pada N. Tergantung mana yang lebih gampang. Nah, untuk lebih memudahkan, ternyata kita bisa memanfaatkan teorema ini. Ternyata untuk membuktikan bahwa S itu terhitung, cukup buktikan salah satu dari B dan C atau C. Berarti cukup dibuktikan untuk mencek apakah S terhitung, cukup dicek apakah ada surjeksi dari N pada S atau ada injeksi dari S pada N. Nah, karena ini pernyataan ekuivalen, kita harus membuktikan ini ABC. Kita bisa dengan cara buktikan A menyebabkan B, kemudian B menyebabkan C, kemudian dan C menyebabkan A. Atau kalau enggak, buktikan A menyebabkan B dan B menyebabkan A, dan B menyebabkan C, C menyebabkan A. Atau ini pilihannya, atau A menyebabkan C dan C menyebabkan A. Pilih mau ini atau yang ini. Oke, kita ingin menggunakan yang ini. Teoremanya adalah pernyataan berikut ekuivalen. 1 S terhitung. A S terhitung. B S terdapat surjeksi dari N pada S. Kemudian yang C terdapat injeksi. Ini biar injeksi dari S pada N. Kita ingin buktikan dari arah A ke B. Premisnya apa itu dari A ke B? A ke B, berarti yang premisnya A. Yang akan dibuktikan B. Jadi nulisnya gimana ini? Berarti premisnya misalkan S terhitung, Akan dibuktikan ada F dari N ke S surjeksi. Oke, karena S terhitung kita punya apa? punya S hingga atau S denumerable.
Sekarang kita pandang kalau S-nya hingga. Buat definisi himpunan hingga, maka ada F dari N ke S itu surjeksi, Bu. dari N ke S surjeksi. Karena kalau S hingga dulu, Oh, yang hingga. Bu, ada G, maka ada G, NN menuju S itu bijeksi. Surjeksi. Mhm. Tadi kita punya sifat bahwa subhimpunan dari himpunan yang terhitung juga terhitung. Ini dari NN ke S juga bisa, dari S ke NN juga bisa kan ya? Oke, ini suatu bijeksi. Bayangkan ini isinya adalah NN itu isinya adalah apa? 1, 2, 3 sampai N ya. Berarti ini isinya ada S1, S2, S3 sampai Sn. Tanpa mengurangi keumuman, kita misalkan ini 1 ke S1, 2 ke S2, 3 ke S2, dan N ke Sn. Terus kita ingin apa? Kita mau mendefinisikan F. Tapi kita mau menggunakan info ini. Selanjutnya kita ingin mendefinisikan F. F itu dari N maunya ke S. Kan ini masih lanjut. Ada N+1 dan seterusnya. Nah, yang sisanya ini mau kita kirim kemana? Kan kita cuma butuh subjeksi doang. Ini kan belum punya pasangan nih, kan biar si F jadi pemetaan, berarti kan si N ini, yang ini, nggak boleh ada yang jomblo. Berarti kan ini kita udah, si 1 sampai N udah punya pasangan masing-masing. 1, S1, 2, S2. Nah, si N+1 ini mau kita kirim kemana? Yang paling gampang aja. Kan kita cuma butuhnya subjeksi, nggak mesti injeksi. Mau dikirim kemana? N+1, N+2, dan seterusnya. Oleh si F mau dikirim kemana? Biar si F itu merupakan suatu subjeksi. Kalau saya kirim ke S1 semua, boleh nggak ini? Boleh nggak? Ada larangan nggak S1-nya boleh selingkuh? Masih ada kan kalian di sebelah? Boleh nggak N+1 saya kirim ke S1, N+2 saya kirim ke S2, dan ke S1 juga?
dan sisanya, pokoknya semuanya. Kalau nggak ada yang jawab, saya nggak lanjut. Nggak ada larangan ya, Bu. Yang penting nggak jomblo si itunya. Oke, berarti boleh ya kayak gitu. Udah berarti kita konstruksi apa? Kalau kita F itu dari N ke S, di mana kalau X kita kirim kemana? Ke NN ya, Bu. Kalau X-nya ada di NN, berarti X-nya itu kecil sama N, kita kirim kemana? Kan 1 ke S1, 2 ke S2, itu kemana itu namanya? Berarti X dikirim ke S1 ini sama dengan apa sih? Kalau oleh G, apa hubungan S1 dengan G? S1 itu G berapa? Kalau kayak gitu, kayak gini nulisnya. G1, G1. Ini G2, G3, GN. berarti X kita kirim ke, kalau untuk X-nya 1 sampai N, berarti X-nya dikirim ke, FN. nggak ada F. Ini kan maunya fx ya. Fx itu sama dengan apa? GX ya, Bu. Gx. Kalau Dimana x-nya ada di elemen NN. N. NN, berarti x-nya ada di x-nya kurang dari n gitu kan ya? Iya, X-nya Bu. kurang dari atau sama dengan n. Selanjutnya sisanya kita kirim kemana? Berarti ke Ke GN. GN. Gx. Enggak, ini kan saya kirimnya ke 1. Ke sini, ke S1. Berarti ke, GX untuk itu X-nya yang lebih besar dari N. sorry, G berapa ini? Bukan Gx. G berapa GN. ini? GN, Bu. Oh, GN kan saya kirimnya ke sini. GS. G? G berapa? GS. G1. G1. Kalau X-nya besar dari N. X1 ke X besar dari N. Nah, silakan cek. Tugas kalian membuktikan bahwa si F ini adalah suatu bijeksi. Kalau menurut, suatu surjeksi. Kalau menurut ilustrasi kan ini jelas suatu surjeksi. Sayangnya, ilustrasi tidak bisa diterima sebagai pembuktian. Dan berikutnya, kita akan buktikan bagian B menyebabkan C. Berarti apa premisnya? B ke C. Misalkan Ada ada F dari N ke S surjeksi. Akan dibuktikan ada G S dari S ke N injeksi. Jangan G lagi ya, karena G sudah kita pakai di sini. A, ya, Bu. Oke, misalkan terdapat, tadi F boleh, karena tadi F-nya juga subjeksi kan. Misalkan terdapat F dari N ke S surjeksi. akan dibuktikan Ada H dari S ke dari S menuju N injeksi. injeksi. Oke. Oke, kita punya ini ya. Kita punya N dari S, dari N, F dari N ke S ini surjeksi. Berarti kalau surjeksi artinya apa? Kalau saya ambil A di S, jomblo nggak A-nya? Saya ambil, atau Y deh, saya ambil B deh sembarang di S. Kok warnanya ini lagi? Saya ambil B elemen S. Jomblo nggak si B ini? Enggak. Enggak, berarti dia punya pasangan ya? Iya, Bu. Pasangannya
harus satu atau boleh lebih dari satu? Boleh lebih dari satu. Boleh lebih dari satu, tidak ada larangan ya. Iya. Misalkan ini adalah misalkan ini A1, ini A2, ini berarti ini adalah F inverse B, ini juga F inverse B. Berarti karena S itu surjeksi, karena S itu surjeksi, karena F itu surjeksi, maka himpunan ini prapeta dari si B itu apa itu ditulisnya? A1B. Kan F inverse B itu isinya adalah A1 A2 ya. Ini kan A1 A2. Berarti secara abstrak kita tulis seperti apa? A ya, Bu. A A? elemen N di mana FA Sama dengan S. sama dengan S. S kan yang diambil B. Oh, iya sama dengan B. Sama dengan Oke. B. Kosong nggak dia? Bukan sama dengan himpunan kosong, Bu. Enggak Ya, kosong. Ini tidak kosong. Dia subset dari B nggak? Subset dari S nggak? Dia subset dari N nggak? Sorry, F inverse B ini ada di kiri apa ada di kanan? F inverse B kita tahu dia tidak kosong. Dia ada di mana? F inverse B ini? Ini bukan, Bu. Ada di kiri apa ada di kanan panah ini? Di kiri ya. Kalau di kiri berarti dia ada di Di N. subset N ya. Subset N. Oke, karena F inverse B itu tak kosong dan dia subset dari B, terus kita punya teorema sifat keterurutan rapi dari N yang menyatakan apa? Well ordering property of N apa? WOP bilang apa? Setiap subhimpunan tak kosong dari N mempunyai apa? Unsur terkecil. Mempunyai unsur terkecil. Oke, kita misalkan NB, ini tadi NB adalah ini ya, adalah unsur terkecil dari N. F inverse. Sorry, dari F inverse S. B. B. Oke, kita ngapain sih cari unsur terkecil? Sebenarnya kan tujuan kita itu kan kita mau mengkonstruksi ini alfabet F, H, I, J, K lah misalnya. Kita mau menuliskan K dari S ke N. Cuman atau ini deh contoh kesini aja deh, yang tadi aja ilustrasinya. Ini. Coba ini kan S1 banyak banget nih pasangannya. Nah, kita maunya ngirim ini kemana? Kalau ini dibalik. Begini deh, awalnya, ini ilustrasi ya, ilustrasi sebelah aja. Awalnya misalkan dari, tadi apa, dari kita punya F, subjeksi dari N ke S. Kan ini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Misalkan S itu isinya cuman A, B, C isinya. Terus misalkan 1 ini pasangannya 2 pasangannya juga A, terus 3 pasangannya B, 4 pasangannya B, 5 ini B di sini ya, ini B,
6, 7, dan seterusnya. Ini semuanya sisanya kita kirim ke C. Misalkan ini definisi subjeksinya. Nah, sekarang kita ingin mendefinisikan G. Kita ingin mengkonstruksi G. G itu dari S ke N. Nah, kira-kira apa gitu? A mau kita kirim kemana? Boleh nggak A itu pasangannya 1 dan 2, boleh nggak? Ini berarti ini G, S ke N. Kita di sini punya A, B, C. Terus kita kan ini punya 2. Kan kalau langsung kita inverse-kan, ini kan jadinya adalah A1. Kalau ini langsung kita balik ya, jadinya adalah 1 ke 2, 1. A ke 1, terus A ke 2, terus B ke 3, terus B ke 4, kemudian C ke 5, C juga ke 6, C juga ke 7. Boleh nggak ini? Apakah ini fungsi? Ini fungsi nggak? Bukan, Bu. Bukan. Biar dia fungsi artinya apa? Harus memetakan satu-satu dan pada. Enggak. Kalau biar jadi G fungsi apa? Mana yang tidak boleh jomblo, tidak boleh selingkuh kalau ngomongin fungsi? Yang C nggak Yang boleh S. selingkuh, Bu. Yang S. Iya, Oke. yang S. Bagian tidak jomblonya oke nggak? Oke, Bu. Oke. Yang bermasalah adalah bagian Selingkuhnya. berarti harus kita hapuskan. Nah, Iya, biar Bu. gampang, kita pilih saja yang ini, yang tadi prapetanya yang terkecil, berarti 1, ya udah kedua aja dikirimnya. Si B, ketiga aja. C, kelima, sisanya dihapus. Nah, gitu. Itu maksudnya. Jadi, itu kenapa kita harus mencari unsur terkecil dari si F inverse B. Sekarang baru kita definisikan. Tadi kan G, tadi G apa sih namanya? Oh, K ya, sorry, karena G sudah dipakai. Definisikan K dari S ke N, di mana K itu mengirim apa? Kalau saya punya X, di sini X dikirim ke atau tadi ngambilnya B deh, berarti B dikirim kemana? Coba yang ilustrasi tadi lagi. Berarti ini tadi namanya K. Berarti itu KA apa? KA sama dengan 1. 1. KB 3. 3. KC 5. 5. Apa hubungan 1 dengan F? Coba tadi ini 1 itu apa sih tadi hubungannya dengan ini? Kalau berarti ini apa? F1 sama dengan A. Berarti 1 itu sama dengan A. enggak, F1 sama dengan A. F1 sama dengan A. Berarti 1 sama dengan F inverse F inverse A. ya, F inverse A. 2 sama dengan F inverse B. enggak. Kan 2 dikirimnya ke A juga. Oh, and F inverse A. Oke. Oke, terus lebih spesifik 1 itu apa? Coba F inverse A tadi apa? F inverse A isinya adalah 1 dan 2. 1 dan 2. Dan 1 itu adalah unsur terkecil kan? Iya, Bu. Dan tadi ini kita notasikan dengan NA. Berarti KA itu sama dengan NA, NA, KB sama dengan, NB. ya, ini sama dengan NC. Nah, berarti ini B kita kirim ke NB. Maka
apa? K adalah suatu injeksi. Ya, silakan kalian buktikan. Seperti yang saya bilang, yang susah itu adalah mengkonstruksi. Bagian mengkonstruksi. Oke, berikutnya yang harus dibuktikan adalah bentar ya. Oke, berikutnya kita punya sifat bahwa himpunan bilangan rasional ternyata juga himpunan yang denumerable. Nah, kita ingin buktikan ini dengan memanfaatkan bahwa si n cross n itu adalah himpunan yang denumerable. Oke, himpunan bilangan rasional itu kan bisa ditulis sebagai himpunan. Q itu bisa ditulis sebagai himpunan semua M per N, di mana Mn elemen Z dan GCD ini FPB ya, dan FPB dari M dan N itu adalah 1. Oke, perhatikan bahwa si Q ini, himpunan bilangan rasional itu ada di subhimpunan ini. Kalau di Q kan, di Q itu 1/2 itu sama dengan, kita cukup nuliskan 1/2, tapi 2/4 nggak ada di Q. Tapi di himpunan ini ada 2/4. Oke, yang ini, tadi yang nanya apakah panahnya ini apakah ini mesti di baris paling atas, tidak, mau taruh di bawah juga boleh, palingan nanti panahnya aja yang berbeda. Ini sebenarnya bisa mirip dengan yang, ini kan himpunan M, atau ini bisa ditulis juga, ini adalah himpunan M per N, di mana kalau mau dalam bentuk cross product ditulis ini, Z cross Z. Dan GCD M, sama dengan 1. Jadi bayangkan saja ketika kita punya tadi yang N cross N, ini yang kita mandangnya Q positif dulu ya. Yang Q positif ini, bayangkan yang tadi himpunan dari N cross N. Positif ini, Q positif ini. Nah, yang ini kan sama juga ini dengan himpunan M, N, di mana pasangan terurut M, N, di mana dia adalah suatu himpunan di N cross N. Berarti ini dari himpunan 1,1, terus ini 1,2, 2,1. Ini mirip sama yang ketika kita membuktikan N cross N. Nah, si Q positif ini akan ada di subhimpunan yang ini.
Nah, kita ingin membuktikan bahwa si Q positif ini adalah himpunan terhitung dengan cara mengkonstruksi suatu bijeksi. Kita ingin mengkonstruksi suatu pemetaan dari N cross N ke Q positif dengan cara mendefinisikan bahwa si M, N kita kirim ke M plus N. Oke, kira-kira G ini sifatnya apa? Coba, kalau ini kan kita punya G, N cross N, Q positif. Berarti 1,1 kita kirim kemana? Menurut definisi ini. 1/1. 1/1, 1,2, 1/2, kemudian 2,1, 2/1, 2/1, kemudian 1,3 ke, 1/3, kemudian 2,2 ke, 2/2, 2/2, 3,1 ke. 3/1. 3/1. Oke. Kira-kira ini sifat fungsinya apa kira-kira yang kayak gini? Pada nggak kira-kira? Berarti kan ini, kalau ini kan nulisnya seperti ini, tapi nilainya berapa sih di Q? Ini kan sama dengan 1 ya. 1,5, 2, itu setengah, Mhm, 2, mhm. 1/3, 1/3. Oke, kira-kira ini fungsi yang bagaimana sifatnya? Surjeksi ya, Bu? Surjeksi. Bisa ini kalian buktikan bahwa si G itu surjeksi, tapi injeksi nggak kira-kira? Enggak, Bu. Iya, prapetanya ini ya. 1, ini kan prapetanya 1 itu bisa 1,1, bisa 2,2, bisa 3,3, dan seterusnya ya. Tapi ini G itu, menurut ilustrasi G itu surjeksi, tapi bukan injeksi. Kalau bukannya sudah jelas. Kita cukup ngasih contoh, jadi kan. Tapi untuk G itu surjeksi, silakan kalian buktikan secara formal bahwa G itu adalah suatu surjeksi. Oke, kita punya itu surjeksi, tapi bukan injeksi. Kemudian tadi kita sudah buktikan juga bahwa N itu denumerable. Berarti kalau N itu denumerable, berarti ada surjeksi dari N ke N cross N. Dan kemudian karena ini surjeksi, komposisinya juga surjeksi. Nah, karena N itu terhitung, kan N itu denumerable, berarti dia denumerable berarti tak hingga terhitung. Dia terhitung, tapi banyak unsurnya tak hingga. Nah, kita pakai yang terhitungnya. Terus karena ada surjeksi dari himpunan terhitung ke Q positif, maka menurut teorema 3110 yang tadi itu, ini, menurut teorema ini, kalau S terhitung, atau kita ngomong, kalau N deh ceritanya, kalau N terhitung berarti cukup dibuktikan bahwa ada surjeksi dari N pada N. Atau Q positif, tadi kan ngomongin Q positif ya. Ngomongin Q positif berarti ada surjeksi dari N pada Q positif. Ternyata ada. Nah, ini. Karena ada surjeksi dari N pada Q positif, maka menurut teorema 1310,
si key positif ini juga terhitung. Dengan cara yang serupa kita bisa buktikan bahwa key min juga terhitung, dan karena si key itu adalah key positif digabung key min digabung himpunan yang isinya cuma 0, maka key itu juga terhitung, dan kemudian karena si key itu memuat n dan n itu tak hingga, berarti key itu terhitung dan tak hingga. Jadi si key itu udah numerable. Oke, ini udah. Oke. Ya, ini ya. Oke. Oke, ini sudah selesai materi bab 1. Ada yang mau ditanyakan? Masih ada 10 menit lagi. Kalau mau nanya, bebas mau nanya apa saja. Apa? Mau nanya materi boleh, mau nanya SWP boleh. Kita masih ada 10 menit lagi. Kalau nggak ada, saya tutup. Oh ya, untuk tugasnya, oke, saya stop share ini. Share screen. Untuk tugas soal keaktifan nanti akan saya tambahkan ininya assignment-nya. Ternyata saya kerepotan kalau saya jadi repot ngoreksinya kalau digabung di satu assignment. Terus tolong sesuaikan formatnya. Nanti saya akan tulis format filenya apa, terus tolong disesuaikan. Karena kalau yang kayak gini, saya nggak tahu nih, ini siapa ini yang ngerjain. Nah, ini siapa yang ngerjain? Ini namanya, oh iya, saya lupa ngasih tahu juga. Tolong kalau ngerjain tugas, di halaman depannya tulis nama kalian. Kalau itu ngerjain pribadi, kalau berkelompok berarti tulisan kelompok dan anggota kelompoknya. Jadi saya nggak bingung. Ibu, Saya nggak perlu bolak-balik. maaf Bu, itu punya saya, tapi udah saya batalin, udah saya ubah jadi yang benar. Karena waktu itu Anissa baru ngasih tanya sore, saya udah terlanjur kirim. Oh, di Jadi masih saya ada salah. Iya Bu, siapa ini? Yuni Bu. Tapi udah saya benerin kok Bu. Iya, maksudnya kan gini loh. Saya itu ngedownload folder, jadi saya nggak ngedownload satu-satu. Jadi ini masih kedownload di saya. Berarti ini Yuni ya? Iya Bu, tapi udah ada juga Bu yang bener di situ. Berarti ini bisa saya hapus ya? Iya Bu. Terus ini Jihan Prayugo udah diperbaiki belum ini? Ini yang cam scanner juga. Ibu maaf, Safetia juga yang latihan soal Safety Riani itu yang sebelumnya belum dikasih tahu formatnya, tapi kalau udah dikasih formatnya udah ada di situ, Bu. Oh, oke. Berarti yang tidak sesuai format saya abaikan aja ya? Iya, Bu. Oke. Terus ya untuk berikutnya, maaf saya merepotkan kalian, nanti akan saya assignment satu-satu ini akan saya bagi, A1 bagian bab 1 akan saya bagi 3 assignment, berarti ada A11, A12, A13. Nanti yang soal yang berkaitan dengan induksi matematika masukin ke assignment A12. Kalau udah ada di sini, berarti mohon maaf, saya minta tolong diupload lagi ke assignment A12. Dan tolong tambahkan nama kalian di sini. Ini kayak gini, taruh nama. Kalau itu pribadi atau taruh kelompok. Jadi kan kayak kalau cuman nggak ada namanya, kan saya repot nih kayak gini nih. Nah, ini nggak ada namanya. Terus di filenya, saya kan ini panjang nih, kalian lihat kan? Nggak langsung kelihatan namanya siapa. Jadi tolong tulis namanya.
Dan nanti yang bab 1 saya bagi 3 assignment. Dan tolong kalau udah upload lagi. Misalnya kalian udah ngerjain soal induksi matematika, terus baru ditaruh di A1. Nanti tolong diupload lagi di A2. Ibu berarti di dalam A1 dua. ininya di dalam apa fotonya tuh dinamain lagi ya, Bu? Di sini, di dalam ini, iya. Iya, Bu. Iya. Berarti nanti Apa nih upload repot nih? Saya kan upload ulang juga ya, Bu? iya. Oke, Bu. Ibu Tapi yang berarti diupload ulang cukup yang bab A1 2 aja yang kalau A1 biarin aja lah gitu. Nanti benerinnya di A2 aja. Soalnya kalau kalian upload di A1 lagi, saya downloadnya jadi kebanyakan file gitu. Soalnya dia ternyata ke download. Ini kan siapa tadi ya? Siapa tadi yang bilang yang itu yang tadi saya delete udah upload ulang gitu ya? Iya, Bu. Ternyata pas saya download dia masih mungkin di kalian udah narik, tapi di Google Drive saya masih ada. Jadi dia masih ketarik. Jadi kan akan semakin banyak file di folder itu jadinya. Jadi yang udah terlanjur masuk ke sini biarin. Nanti dibenerinnya pas di A1 2 dan seterusnya. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, berarti yang A1 2 itu isinya yang mana aja, Bu? A1 2 berarti induksi matematika. A1 3 adalah himpunan terhitung dan tak terhitung. Berarti A1 yang 1 berarti sesuai subbab. Berarti A1 nanti saya rename jadi A1 1, terus nanti saya tambahkan A1 2 dan A1 3. Berarti A1 2 materi berkaitan dengan subbab 1 2, A1 3 materi berkaitan dengan subbab 1 3. Ibu, saya kan udah ngirim yang induksi itu ke A1, Bu. Itu berarti ditarik lagi nanti dikirim ke A1 2, Bu, gitu. Iya, iya. Dan tetapi pas kamu ngupload berarti namanya A1 2, terus kelas apa, terus nama kalian. Kalau ini kan A1 ya biarin aja lah, ini udah terlanjur. Berarti untuk berikutnya berarti itu part 1 A1 2 kelas A nama, atau part 1 A1 kelas A kelompok. Ibu berarti kalau mau upload ulang ditarik dulu ya, Bu? Atau Kayaknya gitu ya, maunya Google Classroom maunya kayak gitu kayaknya. Kalau nggak ditarik kayaknya nggak bisa upload lagi kayaknya. tapi kan udah ada di Ibu gitu, nggak apa-apa, Bu. Yang udah kan udah ke download, Iya, Bu. tetap kita tarik lagi apa nggak usah, Bu? Diemin aja, kita tinggal upload yang baru. Ya kalau yang sudah terupload biarin aja. Oh, oke, Bu. Soalnya udah ke download juga sama saya. Ibu, saya mau ngirim SWP ke Ibu nanti ya, Bu, di WA. Oke. Pribadi apa tugas pribadi apa kelompok Bu. ya? Kelompok SWP yang bahan makalah. Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke. Nah, kalian ngerjain lebih cepat lebih baik ya. Kalau kalian ngerjain jauh-jauh hari, ada waktu buat kita kayak kemarin saya zooman sama kelompok A1 dan C1. Tapi kalau kalian mepet, saya belum tentu ada waktu. Nah, kalau nilai plus buat kalian ngerjain jauh-jauh hari, tentu saja waktu konsultasi kita lebih lama. Lebih banyak gitu ya. Kesempatan buat konsultasinya lebih banyak. Ibu bisa konsul via Zoom gitu, Bu? Sudah saya share via Zoom. Oh, iya. Apa? Kemarin A1 dan A2, A1 dan C1 via Zoom dan Zoom-nya sudah saya upload di YouTube. Oh, iya. Ya, Bu, Baik. sudah dilihat. Jadi buat kelompok yang belum, ya untuk belajar SWP-nya kalian bisa lihat di situ. Itu kan karena kasusnya beda, kan kadang kelompok A1 masalahnya di A, kelompok C1 di B. Nah, kalian kan bisa belajar kasus A dan B dari dua kelompok itu. Soalnya yang yang saya ngaji pas tutorial kan kita nggak melihat semua kasus yang ada kan. Terus kalau mau untuk slide presentasi, nah kalian bisa mengubah tema-tema slide itu di sini di bagian typeset, preamble. Nah ini saya pakai temanya yang ini. Untuk melihat temanya apa saja ada di sini. Terus tipe warnanya Wolfram.
untuk melihat dia ada di mana saja, ada tipe-tipe apa saja, kalian lihat di file yang bernama ini, package sample beamer, ini udah saya share juga. Nah, ini adalah jenis tema-tema ininya. Tema-tema frame-nya. Dan ini adalah warnanya, mau warna apa saja. Nah, silakan kalian pilih sesuai preferensi sendiri. Tapi yang salah satu yang enak itu yang Markbook ini. Markbook itu contohnya yang slide yang saya pakai barusan. Kayak gini kan tadi saya mau ke sini, saya klik yang ini aja. Terus saya mau balik lagi ke sini. Terus biar kalian bisa klik-klik kayak gini, berarti di slide kalian banyakin ini saya namakan section. Berarti ada section, subsection. Berarti kalian kalau mau balik ke sini, kalian tinggal klik yang di kanan. Coba bandingkan dengan yang slide ini. Slide ini kalau saya mau mundur, kalau lagi nggak di full screen, saya bisa kayak gini. Ini adalah sectionnya. Tapi kalau ketika saya lagi full screen, kan nggak bisa. Nih, saya mau balik ke halaman 1 ya, itu saya mau dari halaman terakhir mau balik ke halaman 1, saya harus mundur satu-satu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, saya tutup. Silakan dikerjakan latihannya. Kemungkinan, nggak tahu kalau saya sempat, mungkin ada kuis. Nah, tapi kuisnya pilihan berganda berarti tentang definisi dan sifat-sifat. Tapi itu tergantung saya punya waktu atau enggak. Ibu, Untuk bikin soalnya. Ya, untuk kuisnya sendiri ada di jam kuliah atau di luar jam kuliah, Bu? di luar jam kuliah. Soalnya kalau pakai jam kuliah nggak cukup. Baik, Bu. Terima kasih. Soalnya apa ya, materi kita tuh padat banget soalnya. Ibu berarti kuisnya dadakan ya, Bu? Paling saya kasih tahu beberapa hari sebelumnya. Oke, Nanti Bu. kalau saya udah bisa bikin soal, baru saya kasih tahu. Kalau saya sempat bikin soal, soalnya kan saya mengoreksi tugas kalian juga banyak. Oke, ada lagi pertanyaannya? Kalau enggak, saya tutup. Yang tadi menjawab pertanyaan, silakan lapor ke PJ, dan PJ laporkan ke saya.